Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haisyah dengan NIM 240-118. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Palopo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Prodi Ekonomi Islam kelas 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul biaya produksi. Pada materi ini, ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian biaya produksi. Yang kedua, konsep biaya produksi. Yang ketiga, teori biaya produksi. Yang keempat, rumus biaya produksi. Yang kelima, unsur biaya produksi. Yang keenam, komponen biaya produksi. Dan yang ketujuh adalah contoh soal biaya produksi. Kita akan membahas pokok pembahasan pertama, yakni pengertian biaya produksi. Arti dari biaya produksi merupakan jumlah semua kebutuhan dana yang diperlukan dalam proses menghasilkan barang maupun jasa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga bahan baku hingga upah tenaga kerja. Biaya produksi juga dapat dikatakan sebagai tarif produksi yang diperlukan oleh pelaku usaha dalam menghasilkan suatu komoditas dari awal produksi hingga siap dipasarkan kepada konsumen. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yakni konsep biaya produksi, di mana dalam biaya produksi terdapat 5 konsep. Yang pertama, konsep biaya tetap atau fixed cost atau FC. Sesuai dengan namanya, biaya ini tidak berubah nominalnya, walaupun jumlah barang yang bisa diproduksi meningkat atau menurun. Beberapa biaya yang termasuk di dalam fixed cost antara lain gaji, bunga bank, dan masih banyak lagi. Konsep yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost atau VC. Jumlah kebutuhan dana yang nominalnya dipengaruhi oleh kuantitas komoditas yang dihasilkan. Dengan kata lain, ketika pelaku usaha ingin memproduksi barang maupun jasa dalam jumlah yang besar, maka nantinya biaya variabel yang diperlukan juga semakin beragam. Konsep yang ketiga yaitu biaya total atau total cost atau TC, di mana akumulasi semua kebutuhan dana yang digelontorkan pelaku usaha guna memproduksi komoditas baik itu barang maupun jasa. Selanjutnya, konsep yang keempat yaitu biaya rata-rata atau average cost atau AC, di mana kebutuhan dana yang diperlukan guna memproduksi satu unit barang. Jumlah biaya ini akan berbanding terbalik dengan jumlah barang produksi. Adapun konsep yang kelima yaitu biaya marginal atau marginal cost atau MC, di mana pergeseran nominal biaya total ketika barang yang diproduksi ditambah maupun dikurangi sebanyak 1 unit. Bisa juga dikatakan bahwa biaya marginal adalah jumlah penambahan maupun pengurangan kebutuhan dana apabila pelaku usaha menambah maupun mengurangi 1 unit produksi. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yaitu teori biaya produksi. Ada 3 teori dalam biaya produksi. Yang pertama, menurut M. Nafarin tahun 2009, bahwa akumulasi seluruh kebutuhan dana yang ada kaitannya dengan komoditas yang dihasilkan. Di dalam biaya produksi ini juga terhitung biaya tenaga kerja langsung, bahan baku, hingga overhead pabrik. Teori yang kedua yaitu menurut Abdul Halim, bahwa jumlah keseluruhan kebutuhan dana yang memiliki hubungan langsung dengan proses pengadaan barang maupun jasa yang akan bertemu dengan pendapatan ketika tiba waktu komoditas tersebut diperjualbelikan. Adapun teori yang ketiga yaitu menurut Hansen dan Moen tahun 2004. Teori ini mengatakan bahwa jumlah total semua kebutuhan dana yang ada hubungannya dengan proses produksi barang serta penyediaan layanan. Kita melangkah pada pokok pembahasan selanjutnya yaitu rumus biaya produksi. Yang pertama, penghitungan bahan baku yang digunakan. Rumusnya yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku sama dengan bahan baku yang digunakan. Kemudian yang kedua, penghitungan biaya produksi, yaitu rumusnya adalah
bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi sama dengan total biaya produksi. Selanjutnya yang ketiga, penentuan harga pokok produksi dengan rumus total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi sama dengan harga pokok produksi. Adapun rumus yang keempat yaitu mengenai penghitungan harga pokok penjualan. Dengan rumus harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurang persediaan barang akhir. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu unsur biaya produksi. Di mana dalam biaya produksi terdapat 3 unsur yang digunakan hingga sekarang. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau direct material. Biaya ini mencakup semua bahan yang dalam proses produksi tersedia secara nyata dan langsung. Digunakan saat itu juga sebagai bagian dari pengubahan input menjadi output. Bahan baku langsung ini bisa terlihat secara fisik dan dapat dikenali. Kemudian unsur yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya ini merupakan upah kerja bagi setiap tenaga yang secara langsung terlibat di dalam proses produksi, yaitu proses mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Unsur yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau factory overhead. Biaya ini adalah keseluruhan kebutuhan dana untuk keperluan manufaktur yang tidak secara instan bersinggung dengan hasil dari proses produksi, namun tetap mempengaruhi proses tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa biaya ini mencakup semua biaya atas faktor penunjang proses produksi. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keenam, yaitu komponen biaya produksi. Ada beberapa komponen dalam biaya produksi. Yang pertama, bahan baku bisa berupa bahan mentah maupun bahan setengah jadi. Yang kedua, tingkat suku bunga utang modal. Yang ketiga, bahan pendukung. Yang keempat, biaya sewa. Yang kelima, upah tenaga kerja, baik itu yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Yang keenam, yaitu biaya marketing. Dan komponen yang terakhir yaitu pajak. Sekarang kita sampai pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal biaya produksi. Adapun contoh soalnya, bunyi dari contoh soalnya yaitu perusahaan Ali Studio menjual barang-barang furnitur dalam waktu 1 bulan. Perusahaan ini memproduksi sekitar 2.000 unit meja. Rinciannya biaya sebagai berikut: 12 juta rupiah untuk kayu, 4 juta rupiah untuk upah tukang kayu, 1 juta rupiah untuk upah satpam yang menjaga selama proses produksi, dan 1 juta untuk biaya sewa pabrik dan utilitas lainnya. Adapun total biaya produksinya sekitar 18 juta rupiah. Nah, dari total biaya produksi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa biaya produksi untuk 1 unit meja tersebut adalah 18 juta rupiah dibagi dengan 2.000 unit, sama dengan 9.000 rupiah. Kita juga dapat menentukan harga pokok per unit meja yang akan kita jual. Misalnya, dari harga 9.000 sebagai harga pokoknya, kemudian kita jual dengan harga 15.000 rupiah atau sesuai harga yang kita inginkan. Nah, dari pemaparan materi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya dengan mengetahui biaya produksi secara detail, maka manajer atau pemilik bisnis dapat mengambil keputusan dengan tepat, terutama dalam menentukan harga jual serta dapat minimalisir adanya risiko dari proses produksi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.